Sakit yang kita timbulkan kepada makhluk lain akan datang dengan sakit yang sama. Anda memotong ayam, kira-kira ayam sakit gak? Pernah tanya gak sama ayam? Pernah tanya gak? Gak perlu tanya, belajar merasa sebelum terasa. Belajar merasa sebelum terasa. Coba bikin saja luka di tanganmu selebar luka yang kau timbulkan pada leher ayam. Harus begitu eksperimennya. Kalau tidak bisa merasa sebelum terasa, bikin aja luka selebar itu yang kau timbulkan pada ayam, timbulkan pada dirimu. Rasa sakit yang dialami oleh ayam sama dengan rasa sakit yang dialami oleh dirimu. Dan kau akan merasakan rasa sakit yang sama. Makanya kita di dunia ini belajar mengurangi karma dari akibat rasa sakit akibat tindakan kita kepada orang lain. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Memiliki pikiran yang jernih. Tentu saja sangat berkontribusi untuk memiliki perkataan yang jernih. Sangat berkontribusi untuk memiliki tindakan yang jernih. Pikiran itu adalah pelopor. Pikiran itu adalah awal dari segalanya. Pikiran itu adalah pencipta segala hal. Siapapun yang memiliki pikiran yang jernih, kata-kata yang jernih, tindakan yang jernih, maka kebaikan semesta yang akan datang kepada dirinya itu seperti bayangan yang tidak akan pernah berpisah dari tubuh. Itu sebuah kepastian. Sebaliknya, mereka yang memiliki pikiran yang keruh, bisa jadi pikiran keruh itulah bibit lahirnya kata-kata dan tindakan yang keruh. Kekeruhan pikiran yang telah melahirkan perkataan dan perbuatan yang keruh tentu saja akan menimbulkan kekeruhan bagi semesta ini. Kepastian penderitaan yang akan datang kepada orang yang memiliki pikiran yang keruh itu seperti roda delman mengikuti kuda yang menariknya. Kemanapun dia pergi, pasti akan mengikutinya. Itulah kepastian dari semesta. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang sudah memiliki pikiran yang jernih. Dan pikiran yang jernih dilahirkan oleh jiwa yang suci. Maka Quran memberikan apresiasi, beruntunglah mereka yang berhasil menyucikan jiwanya. Dan merugilah mereka yang gagal untuk menyucikan jiwanya. Yang berhasil menyucikan jiwanya pasti akibatnya menjadi bahagia. Yang gagal menyucikan jiwanya, akibat yang pasti adalah dia akan menderita. Oleh karena itu, kita beruntung sekali mendapatkan kesadaran untuk selalu menjadi yang terbaik untuk jiwa kita, tetapi tidak merasa diri setiap saat menjadi yang terbaik. Merasa diri yang terbaik akan membuat kita tidak akan naik kelas untuk menjadi yang terbaik, hanya perasaan saja. Tetapi ketika kita berjuang untuk menjadi yang terbaik, insya Allah setiap saat semesta akan memberikan jalan bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Oleh karena itu berada di majelis ilmu semacam ini merupakan karma agung
yang diberikan semesta untuk orang-orang yang terpilih. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini dengan mengheningkan cipta kita, mengosongkan gelas kita, membuka pintu yang menutupi gelas itu, agar aliran pengetahuan semesta mengalir kepada kita dan mengubah kesadaran kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu, ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, dari sebagian hamba-hambaku, jawablah bahwa aku dekat. Siapa sih hamba Allah itu? Hamba Allah itu adalah mereka yang telah sukses menghambakan dirinya kepada Allah. Apa cirinya hamba Allah yang gampang dilihat? Cirinya hamba Allah itu tidak terganggu oleh hinaan dan tidak pernah terpengaruh oleh pujian. Karena dia sudah menghambakan diri kepada Allah dan tidak menghambakan diri kepada manusia, maka dia tidak pernah terganggu baik oleh hinaan manusia maupun oleh pujian manusia. Dihina tidak menjadi tumbang, dipuji tidak menjadi terbang. Itu cirinya hamba Allah yang gampang diukur. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah saya ini hamba-hamba Allah? Ya tanya saja. Apa yang kau hambakan dalam hidup ini? Kalau sudah menghambakan diri kepada Allah, tentu saja kita terbebas dari segala penghambaan dari yang selain Allah. Jadi kalau kita masih sakit hatian, masih baperan, masih gampang tersinggungan, gampang marah oleh tindakan-tindakan manusia, jelas kita masih hambanya manusia, belum menjadi hambanya Allah. Gampang kan ngukurnya? Jadi saya kasih ukuran-ukuran yang jelas, instrumen yang bisa mengukur diri kita dengan jelas. Jadi hamba Allah itu adalah mereka yang sudah sukses berdamai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu maka cinta kasih semesta yang diberikan kepada leluhur kita, maka leluhur kita membuka menteratas jalan untuk menjadi hamba Allah. Lalu lahirlah berbagai macam agama. Dan agama itu adalah jalan. Apa sih agama yang terbaik? Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan penganutnya menjadi lebih baik. Apa cirinya penganut agama itu menjadi lebih baik? Cirinya saya kasih sederhana. Dia mampu memperlakukan semua makhluk dengan baik. Ulangi ya. Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Ciri pemeluk agama yang terbaik tentu saja sederhana. Mampu memperlakukan semua makhluk dengan baik, bahkan tanpa
memandang agamanya. Itu ukuran yang kedua. Sederhana kan? Nah, jadi hari ini di awal pertemuan ini saya akan memberikan ukuran-ukuran, instrumen untuk mengukur. Jadi kalau tadi ukuran yang pertama, saya ini hamba Allah atau bukan? Ukur. Kalau kita masih terganggu oleh hinaan dan pujian manusia, berarti belum menjadi hamba Allah. Yang kedua, apakah saya ini sudah menjadi umat yang terbaik dan memeluk agama yang terbaik? Kuntum khaira ummatin. Sederhana, apakah saya sudah memperlakukan semua makhluk dengan baik? Ketika seseorang itu sudah menyelami jalan terbaik lewat agama yang dianutnya, maka dia akan mendapatkan berkah ilmu. Berkah ilmu yang akan mengantarkan seseorang mencapai kesadaran. Ketika dia sudah mendapatkan berkah ilmu yang mengantarkan dia mencapai kesadaran, maka puncak tertingginya adalah dia menjadi sangat toleran. Jadi jangan heran ya, kalau orang-orang yang tidak toleran itu sebetulnya karena ilmunya sedikit. Yang kedua, kesadarannya rendah. Jadi intoleransi selalu lahir dari mereka-mereka yang semacam itu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin bijak seseorang, semakin toleran. Terutama semakin tinggi dia bisa menerima dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, agama yang sebenarnya itu adalah membawa pesan-pesan kedamaian. Jadi kalau agama di dalamnya syarat dengan pesan-pesan kebencian, pertikaian, itu bukan salah agama. Itu salah si pembawanya memahami kedalaman dan intisari dari agama. Hari ini, di sini, sekarang, dunia ini sedang butuh agama yang ramah, bukan agama yang marah. Sekali lagi, semesta ini sekarang sedang butuh agama yang ramah, bukan agama yang marah. Jadi kalau orang beragama tapi marah-marah, ada yang salah itu. Prinsip kemanusiaan yang paling universal yang tidak bisa ditolak oleh kita adalah perbedaan. Prinsip kemanusiaan universal yang tidak bisa ditolak oleh kita adalah perbedaan. Dan yang menciptakan perbedaan itu adalah pemilik semesta itu sendiri. Makanya diciptakanlah perbedaan itu li ta'arofu, untuk saling mengarifi, untuk saling menghormati, untuk saling mengenal. Makanya begitu kita tidak mengenal, maka kita akan terjebak pada keinginan untuk mempersamakan semua yang berbeda. Disitulah akan timbul yang namanya pertikaian. Pertikaian terkecil yang akan terjadi tentu saja di rumah. Makanya Rasulullah mengatakan nikah itu setengah agama. Karena nikah itulah latihan dasar untuk bisa menghargai prinsip kemanusiaan yang universal yang bernama perbedaan. Makanya suami istri disebutnya juga pasangan. Pasangan jelas kiri kanan, pasangan jelas berbeda. Makanya siapapun yang mencoba ingin menyamakan perbedaan, bersiap-siaplah untuk memasuki cekcok dan pertikaian yang tidak akan pernah
ada habisnya. Ya toh? Jadi oleh karena itu ya, cara memuliakan Allah yang paling tinggi nilainya adalah memuliakan ciptaannya. Jadi aneh ya, Allah yang gaib disembah terus, dipuji-puji, tapi Allah yang nyata dihina dan dinistakan. Cara menolong Allah yang luar biasa adalah menolong ciptaannya yang butuh pertolongan. Jadi Allah yang maha segalanya tidak membutuhkan pertolongan kita. Allah hanya menginginkan kita menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Yang lemah ekonominya, tolong sama yang kuat. Yang kegelapan, tolong sama yang sudah terang. Yang belum sadar, tolong oleh mereka yang sudah sadar. Yang penuh dengan kebencian, tolong oleh mereka yang sudah berlimpah cinta kasih dan welas asihnya. Itu saja sebetulnya. Dan siapa yang berhasil menolong orang yang butuh pertolongan, dia sebetulnya sudah menolong Allah. Ini kunci-kunci ya yang saya sampaikan, kunci-kunci yang akan penting untuk memasuki kajian kita hari ini. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini saya sudah menulis judul kajian kita hari ini, judulnya Hari Pembalasan. Ini dasar-dasarnya, instrumennya yang harus dimiliki oleh kita semua. Jadi oleh karena itu, esensi agama tidak terletak pada pakaian yang dikenakan. Tapi esensi agama terletak pada akhlak yang dilakukan. Ya. Awas jangan terjebak ya. Karena terkadang kita terlalu sibuk ngurusi pakaian. Apalagi mau lebaran, pakaian apa yang cocok buat silaturahim. Tas mana yang saya pakai nanti ketika berkunjung ke rumah mertua. Slopnya yang mana, lipstiknya yang mana, warnanya seperti apa, sibuk. Itu bagus, tentu saja bagus. Karena harus cantik. Pergi kemanapun, tetapi itu bukan esensi agama. Esensi agama bukan terletak pada pakaian yang dikenakan, tetapi esensi agama terletak pada akhlak yang dilakukan. Kenapa saya bicara ini di awal pertemuan ini? Karena banyak yang tidak sadar. Kalau ditanya siapa yang kamu pertuhankan, jawabannya Allah. Tetapi di prakteknya yang dipertuhankan adalah agama. Siapa orang yang menuhankan agama? Apa cirinya? Cirinya sederhana. Siapapun orang yang memusuhi orang lain yang berbeda agama dengan dia, sesungguhnya dia menuhankan agama. Siapapun yang memusuhi orang lain yang dianggap melanggar moral, dia benci pada orang lain yang dianggap tidak bermoral oleh dirinya, sebetulnya dia sudah menuhankan moral. Kalau dia menuhankan Allah, apa sifat Allah yang paling utama? Allah itu bisa menerima semua makhluk apa adanya. Karena begitulah Allah. Coba. Yang jahat melakukan kejahatannya kan bernafas. Yang baik melakukan kebaikannya bernafas. Betul nggak? Seperti itu Allah. Cara menghargai makhluknya. Dan sama sekali Allah tidak pernah membeda-bedakan. Cinta kasihnya beliau itu tanpa batas pada semuanya. Kita aja terkadang sering kegeeran.
Karena rajin melaksanakan ritual agama, seakan-akan kalau kita dapat kebaikan, itu akibat dari kebaikan kita. Sombong sekali. Semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah hadiah, bukan karena kebaikan kita. Dan semua kebaikan kita bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Sekali lagi, semua kebaikan kita tidak ada yang untuk Allah. Semua kebaikan kita untuk diri kita sendiri. Kalau kita melakukan kebaikan dan kemudian kita dapat hadiah kebaikan dari semesta, itu hadiah. Dan Allah memberikan apapun pada kita tidak atas nama kebaikan atau keburukan kita, tapi hadiah. Jangan baru seminggu rajin sholat tahajud, kemudian bisnisnya berhasil, tiba-tiba diklaim kalau bisnis saya karena saya rajin tahajud. Itu sudah menghina tuh kepada Allah. Seakan-akan Allah tuh harus dirayu untuk memberikan kesuksesan kepada kita dengan tahajud kita. Itu sudah menempatkan Allah tuh seperti penjaga gudang yang menjaga semua keinginan-keinginan kita, dan kita rayu-rayu Allah supaya Allah mengeluarkan semua yang dijaga di gudangnya untuk memenuhi harapan-harapan kita. Camkan kata-kata saya, tidak ada kata-kata saya yang sia-sia. Satu kata camkan. Saya kalau berbicara sebisa mungkin tidak banyak kata. Dan sebisa mungkin setiap kata yang saya ucapkan itu memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan saya. Tetapi jangan lupa, ini hukum alam. Sebaik dan sebenar apapun tingkah laku kita, tetap saja si pembenci akan ada. Setuju? Sebaik dan sebenar apapun tingkah laku kita, si pembenci tetap saja ada. Kenapa mereka ada? Supaya kita waspada. Kalau semua orang pro pada kita, bisa lupa kita. Itulah cinta kasih semesta yang luar biasa untuk mengarahkan kita supaya eling dan waspada. Oleh karena itu, jangan kecil hati ya. Saya rasanya sudah melakukan tindakan yang benar, saya rasanya sudah melakukan tindakan yang baik, tapi kok orang-orang masih benci sama saya? Itu sesungguhnya hadiah dari semesta. Kalau semua orang mendukung kita, bisa jadi kita lupa. Kalau masih ada tersisa orang yang benci kepada kita, kita jadi waspada. Gak ada yang buruk bagi orang yang sadar. Oleh karena itu, para sahabat, kalau sudah melakukan tindakan baik, tindakan benar, tapi ada pembenci, jalan aja terus. Jalan terus. Hidup itu seperti mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh, jatuhlah sepeda kita. Hidup itu harus terus berjalan, harus move on. Oleh karena itu, saya mengajak para sahabat semua, mari kita mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Itu yang dikatakan leluhur kita, memayu hayuning bawono. Mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Karena Allah sudah menciptakan semesta ini begitu cantik, dan tugas kita datang ke semesta mempercantik semesta yang sudah cantik. Gimana cara mempercantiknya? Berhenti bertikai. Berhenti memecah belah. Jaga kasih sayang, jaga persaudaraan, jaga persatuan. Keren tuh. Disitulah kita punya kesempatan untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Mau nggak semua berkontribusi untuk itu? Kalau mau, ayo. Kesempatan kita cuman saat ini, di sini, sekarang. Tujuan hidup yang sebenarnya adalah hidup itu sendiri. Mumpung kita masih hidup, maka disinilah kita punya kesempatan untuk berbuat.
Karena begitu kita sudah tidak hidup, tidak ada ranah kejadian di luar kehidupan. Baik, sekarang saya akan masuk pada topik kita hari ini. Judulnya Hari Pembalasan. Begitu saya nulis Hari Pembalasan, biasanya otak kita langsung terkoneksi. Oh, itu hari akhir. Terkoneksi biasanya, oh itu hari kiamat. Makanya banyak sekali yang cerita kiamat dengan konsep yang salah, yang tidak diajarkan oleh Al-Quran atau kitab-kitab suci yang lain. Saya heran sampai hari ini, Qiyam itu sendiri artinya bangkit. Qiyam itu sendiri artinya adalah berdiri. Qiyamul lail artinya bangkit tengah malam. Tapi kenapa ketika kita cerita kiamat, kebanyakan otak kita berpikir tentang kehancuran alam semesta ini. Itu yang saya sampai sekarang gak ngerti. Memang cerita kiamat itu ditandai dengan gunung-gunung diperjalankan. Manusia diterbangkan seperti anai-anai. Itu bahasa simbolik. Anai-anai itu siraru. Anai-anai itu tinggalnya dalam kegelapan, di lubang. Dan begitu musim hujan, anai-anai keluar dari lubang. Apa yang dicari anai-anai? Lampu. Dengan sayapnya yang tipis dia terus mengejar sampai pada cahaya. Begitu tiba pada cahaya, patah sayapnya, jatuhlah anai-anai dan mati. Apa pesan semestanya? Pesan semestanya, sebelum kamu mati, rengkuhlah cahaya ilahi yang sudah disediakan dalam dirimu. Jadilah seperti anai-anai. Gunung melambangkan kesadaran, perjalankan kesadaranmu. Kan sebetulnya itu baru terjadilah hari kebangkitan. Setelah terjadi hari kebangkitan, sadar kita dengan kehidupan. Jadi kapan hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu di sini, saat ini, sekarang. Saya akan buktikan secara saintifik. Ayo, perhatikan saya. Kalau hari ini kita panen jagung, sebetulnya itu sedang mengingatkan saja bahwa 2-3 bulan yang lalu kita nanam jagung. Kalau hari ini kita panen pisang, hanya sedang mengingatkan saja bahwa setahun yang lalu kita tanam pisang. Kalau hari ini kita panen beras, 4 bulan yang lalu kita tanam beras. Jadi semua yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita sebetulnya sedang mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Ini hukum. Camkan dulu. Jadi siapa yang mengundang seluruh kejadian hari ini? Siapa yang mengundang seluruh peristiwa yang terjadi pada kita hari ini? Siapa? Kita sendiri. Jadi kalau begitu, semua peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah tamu undangan. Kita sendiri yang mengundangnya. Aneh sekali. Kita sudah sebar surat undangan, dan surat undangan sudah sampai di tamu undangan, dan tamu undangan sudah datang memenuhi undangan, tetapi sang pengundang menolak semua yang diundangnya. Aneh? Aneh? Aneh. Ulangi sekali lagi. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, di sini, saat ini, sekarang, itu semua adalah undangan kita. Jadi kalau begitu, kapan hari pembalasan itu terjadi? Sekarang. Semua yang sedang terjadi sekarang adalah hari pembalasan. Balasan dari apa sih? Balasan dari sebab yang kita ciptakan. Ulangi. Balasan dari apa? Balasan dari sebab yang kita ciptakan. Jadi balasan itu apa sesungguhnya? Balasan itu adalah akibat. Ulangi. Ada sebab,
ada akibat. Ada aksi, ada reaksi. Jadi balasan itu adalah akibat dari sebab yang kita ciptakan. Kapan terjadinya hari pembalasan? Berlangsung setiap saat, berlangsung setiap waktu. Bahkan sekarang hari pembalasan itu sudah terjadi. Baik, kita buka slide pertama. Bisa lihat semua ke sini? Silakan lihat. Cukup besar ya. Sebab baik akan mengakibatkan akibat baik. Dan ujungnya adalah kebahagiaan. Sebab buruk akan mengakibatkan akibat buruk. Dan berujung penderitaan. Jadi kenapa saya bahagia sekarang? Itu hari pembalasan. Dari sebab baik yang sudah kau ciptakan. Kenapa saya sekarang kok menderita? Itu hari pembalasan. Dari apa? Dari sebab buruk yang sudah kau ciptakan. Sesederhana itu. Itu yang kemudian sering disebut dalam bahasa tradisi lain dengan hukum karma. Kalau kita mengenal Yaumiddin, hari pembalasan. Jadi beda bahasa saja. Ada yang mengatakan hukum karma, hukum sebab akibat, ada yang mengatakan Yaumiddin. Sebetulnya yang sedang dibicarakan adalah semesta yang sama. Yang sedang dibicarakan adalah kejadian yang sama. Cuma dipandang dari tradisi yang berbeda. Dalam bahasa Arab disebutnya saum. Dalam bahasa Pali disebutnya puasa. Sebetulnya sedang menceritakan sebuah keadaan yang sama. Tinggal di dalam keluhuran. Cuman satu menggunakan bahasa Arab, satu menggunakan bahasa Pali. Tetapi harus hati-hati, tidak semua bahasa memiliki tradisi yang sama. Oleh karena itu maka kita harus belajar etimologi bahasa kalau ingin memahami sesuatu. Makanya saum dan puasa bisa sama, bisa juga berbeda, tergantung sudut pandang. Saya tidak akan membahas itu karena di ceramah-ceramah saya sebelumnya sudah terlalu banyak saya membicarakan itu secara dalil dari kitab suci maupun dari tinjauan saintifik. Bahkan saya sudah menjelaskan apa peran saum secara medis. Itu luar biasa ya, ternyata luar biasa. Baik ya, sebulan setelah kita saum jangan lupa pertahankan kebiasaan tubuh yang sudah diperoleh agar ya protein autophagisom yang diperoleh itu terus-menerus bisa diproduksi. Makanya setidak-tidaknya para sahabat nanti melaksanakan saum seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Itu kan dianjurkan oleh Rasulullah. Karena akan saya buktikan hari ini bahwa makanan itu adalah pengurang kesadaran. Makanya ada kata-kata bijak dalam sebuah kitab suci yang mengatakan seperti ini. Manusia yang terus mengangan-angani, memikirkan tentang kesenangan hidup, maka berikutnya dia akan memiliki panca indera yang tak terkendali. Ketika dia sudah tidak bisa mengendalikan panca inderanya, yang paling berbahaya bagi dirinya adalah dia akan melampaui batas dalam makanan. Dan orang-orang yang melampaui batas dalam makan, selalu makan yang enak, tubuhnya menjadi kuburan. Penyakit mulai banyak datang. Kolesterol, diabetes, darah tinggi, macam-macam penyakit mulai datang. Kinerja tubuh sudah tidak fungsional lagi. Kalau kinerja tubuh sudah tidak fungsional lagi, produktivitas menurun. Yang terjadi berikutnya adalah malas. Dan setelah malas, ikhtiar menjadi kurang semangat. Maka di akhir perjalanannya apa? Penderitaan. Itu persis seperti angin yang akan merubuhkan pohon yang kuat. Sekuat apapun pohon, kalau anginnya kencang, rubuh juga. Jadi perhatikan orang-orang yang semacam itu. Sebaliknya orang-orang yang sudah berhenti mengangan-angani kesenangan hidup, dan sudah bisa mengendalikan seluruh panca inderanya, dan dia bisa mengendalikan kebiasaan makan yang berlebihan, berkeyakinan teguh dalam hidupnya, maka yang terjadi apa?
dia akan penuh dengan ikhtiar, dia akan penuh dengan upaya. Maka saya yakin dia itu seperti batu karang yang sulit untuk dihancurkan oleh angin sebesar apapun. Angin sebesar apapun bisa meruntuhkan pohon yang kokoh. Tetapi angin sebesar apapun tidak akan bisa meruntuhkan batu karang. Kita harus punya atap yang tebal. Kalau atap kita terbuat dari alang-alang dan jarang atapnya, begitu hujan turun pasti bocor. Tapi kalau kita punya atap dari alang-alang, tebal atapnya, sebesar apapun hujan turun, gak bocor. Jadi kita ini sering bocor. Karena apa? Karena kita tidak memiliki pertahanan. Disinilah sebenarnya perannya agama. Makanya agama harus mengantarkan kita dalam dimensi spiritualitas. Supaya kita punya ketangguhan. Nah, yang saya sampaikan tadi itu adalah ciri-ciri manusia tangguh tadi. Bisa mengukur dirinya. Baik para sahabat. Sebab baik diakibatkan oleh niat baik. Sebab buruk diakibatkan oleh niat buruk. Jadi kalau kita berbicara hari pembalasan, berbicara tentang karma, kunci utama adalah niat. Kenapa? Saya katakan tadi, niat menghasilkan pikiran. Pikiran menghasilkan kata-kata. Kata-kata menghasilkan perbuatan. Itu mekanismenya. Jadi semua berawal dari niat. Jadi oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa sebetulnya penentu hari pembalasan itu adalah niat. Jadi kalau karma adalah niat yang sudah menjadi perkataan, tindakan yang memenuhi hukum sebab akibat, maka setiap aksi pasti ada reaksi. Ayo lihat saya semuanya. Jadi semua yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari ini adalah buah yang harus kita panen dari tanaman kita sendiri. Pertanyaan saya satu, siap menerima hasil panen? Siap menerima hasil panen? Siapa yang menanam? Anda. Siapa yang memanen? Anda. Kenapa siapnya? Siap. Siap. Kenapa tidak siap? Gitu. Karena kita sudah sadar sekarang, oh ternyata semua yang terjadi dalam kehidupan saya hari ini adalah buah yang harus dipertanggungjawabkan oleh saya, hasil tanaman saya sendiri. Belajar dong gentleman. Belajar menjadi penanggung jawab pada semua tindakan yang kita buat sendiri. Kita sering jadi pengecut. Berani berbuat, tetapi tidak berani bertanggung jawab. Nah loh, itulah sumber penderitaan kalian. Dan saya bilang sekali lagi, yang membuat manusia menderita bukan kenyataan hidup. Yang membuat manusia menderita adalah penolakan dia terhadap kenyataan hidup. Saya kasih tahu ya, sekali lagi, tidak ada kenyataan hidup yang membuat seseorang menderita. Karena semua penderitaan berasal dari penolakan dia terhadap kenyataan. Mungkin kita sakit. Rasa sakit yang ada pada tubuh kita itu hukum alam, itu alamiah dan tidak bisa ditolak. Tapi menderita karena rasa sakit itu pilihan. Emang saya belum pernah sakit. Saya hidup sekarang dengan satu ginjal. Itu pelajaran yang sangat luar biasa untuk hidup saya. Dan saya harus kehilangan ginjal kanan saya. Sakit. Sakit itu alamiah. Ketika dioperasi, dikeluarkan, dirobek-robek perut kanan sebelah kanan ini. Dan kemudian dijahit bagian dalam. Kata dokter ada puluhan, bahkan mungkin saja lebih dari puluhan pembuluh darah yang harus diikat kembali. Karena itu ginjal, bagian yang sangat penting untuk saluran darah. Kata dokter, saya harus istirahat 3 bulan. Saya istirahat 3 hari, alhamdulillah. Sampai di rumah kering.
Saya yang cabut selang-selangnya semua dan saya yang ngurusi semuanya sendiri. Karena nggak ada yang berani lihat luka dari sini menganga sampai sini. Seminggu setelah itu saya pergi ke Samarinda. Ada kajian di sana. Waktu itu Samarinda dari Balikpapan belum ada jalan tol seperti sekarang. Dan saya pergi dari sini ke Balikpapan, dari situ kemudian jalan 5 jam ke Samarinda. Sampai di sana saya tidak berkurang aktivitas saya. Karena saya sudah tahu ilmunya. Sakit itu alamiah. Rasa sakit yang kita terima bisa kita jadikan sebagai penderitaan, bisa juga tidak. Saya cuma mendengar aja suara tubuh saya. Dan saya berterima kasih, tubuh saya masih bisa bicara lewat sakit. Karena dengan itu saya mengerti bahasanya. Setelah itu rubah total cara hidup saya. Mohon maaf, saya sudah tidak tertarik lagi dengan makanan seenak apapun. Sepanjang itu tidak saya butuhkan. Makanya saya sering berulang kali mengatakan, saya makan buah pagi-pagi dan itu gosok gigi dan saya saum. Saya baru makan siang itu juga terbatas. Hanya yang sesuai dengan golongan darah saya dan saya butuhkan. Yang tidak saya butuhkan gak saya makan. Enak itu cuma 10 menit di sini. Bebannya terlalu berat. Apalagi beban bagi lambung, beban bagi darah. Coba, terlalu banyak makan karbohidrat, begitu tidak diproses apa yang terjadi? Kadar gula darah naik. Pankreas kita rusak karena pankreas harus mengubah karbohidrat gula menjadi energi. Ketika tidak mampu diubahnya, tumpukan gula darah di dalam darah tidak bisa ditolak lagi. Akibatnya apa? Harus disuntikan insulin. Mahal bukan? Jadi aneh ya. Kita takut menghadapi kematian, pengen umur panjang, tetapi kita tidak pernah mempanjangkan umur kita dengan ikhtiar kita. Aneh bukan? Karena apa? Karena di sini yang terpikir oleh pikiran adalah kesenangan, kesenangan, kesenangan. Makan enak, makan enak, makan enak, itu yang terpikir. Maka 75% orang yang level ini uangnya habis buat ngurusi tubuh dari leher ke bawah. Mungkin 25% pun tidak ada buat dari sini ke atas. Beli buku yang bisa mengembangkan pengembangan diri. Beli-beli buku yang bisa menginspirasi agar hidup menjadi lebih berkualitas mungkin jarang. Coba tanya, saya tanya, sebulan sekali aja mungkin kita nggak pernah beli buku itu. Jatuh? Nggak apa-apa, ya sekarang banyak yang gratis di YouTube. Ceramah saya udah saya blast gratis. Dan kalau para sahabat mendengarkan kajian-kajian saya, kemudian membaca buku yang terbaru sekalipun tentang pengembangan diri, itu sudah masuk di situ. Itu artinya apa? Artinya saya sudah merespon semua buku itu. Ada buku apa yang terbaru? Pasti saya tahu. Dan saya belanja buku itu. Tetapi buku itu tidak saya baca. Sekedar dibaca. Saya praktekkan dulu. Kalau sudah jadi pengalaman saya ceramahkan. Kalau belum jadi pengalaman itu namanya katanya. Sebagus apapun kata buku, kalau itu belum jadi pengalaman itu masih kata orang. Dan saya tidak pernah menceramahkan apa kata orang. Yang sudah saya sampaikan adalah yang sudah saya riset menjadi pengalaman pribadi saya. Itulah untungnya para sahabat. Modalnya kan dikit kan? Cuma telinga toh? Iya. Ya kuota lah. Pakai modal kuota sedikit. Tetapi effortnya kan tidak lebih besar daripada saya. Jadi hukum aksi reaksi itulah yang disebut dengan hukum pembalasan. Ini saya sedang meluruskan pemahaman. Karena begitu cerita hari pembalasan, seakan-akan pembalasan itu diakumulasi. Nanti katanya kemudian kita dibakar oleh api yang menyala-nyala dalam neraka, begitu? Tidak. Karena pembalasan itu harus setimpal. Kalau Anda mencubit di dunia kepada orang, Anda harus dicubit orang di dunia. Biar sakitnya sama. Ngerti? Anda menipu orang di dunia pada saat masih hidup, rasa sakit yang Anda timbulkan pada orang yang Anda tipu harus dirasakan Anda di dunia juga. Oleh karena itu maka jangan heran kalau kita datang ke sini sekarang di kehidupan kita untuk menyelesaikan utang-utang kita. Dan utang kita akan diselesaikan di kehidupan
Karena kita menciptakan utang di kehidupan, bukan? Sakit yang kita timbulkan kepada makhluk lain akan datang dengan sakit yang sama. Anda memotong ayam, kira-kira ayam sakit nggak? Pernah tanya nggak sama ayam? Pernah tanya nggak? Nggak perlu tanya, belajar merasa sebelum terasa. Belajar merasa sebelum terasa. Coba bikin saja luka di tanganmu selebar luka yang kau timbulkan pada leher ayam. Harus begitu eksperimennya. Kalau tidak bisa merasa sebelum terasa, bikin aja luka selebar itu yang kau timbulkan pada ayam, timbulkan pada dirimu. Rasa sakit yang dialami oleh ayam sama dengan rasa sakit yang dialami oleh dirimu. Dan kau akan merasakan rasa sakit yang sama. Makanya kita di dunia ini belajar mengurangi karma dari akibat rasa sakit akibat tindakan kita kepada orang lain. Yang namanya makhluk hidup namanya pasti ingin hidup toh? Saya tanya, semut pengen hidup? Ayam pengen hidup? Ular pengen hidup? Kupu-kupu pengen hidup? Sapi pengen hidup? Kambing? Semua makhluk hidup pengen hidup. Belajar merasa sebelum terasa. Anda juga makhluk hidup. Bukankah Anda pun pengen hidup? Kenapa Anda pengen hidup tapi Anda membunuh orang lain, makhluk lain yang sama-sama pengen hidup? Kan tidak adil. Merasa diri sebagai penguasa semesta lalu melakukan tindakan yang tidak adil. Itu sebabnya kurangi menyakiti makhluk lain. Kalaupun harus terpaksa memotong ayam, doakan ayam. Semoga saja ruh yang keluar dari tubuh ayam itu dikasih tubuh yang baru. Dan kita menimbulkan rasa sakit itu bukan hanya pada yang rendah. Terhadap manusia pun terkadang kita tidak bisa merasa sebelum terasa. Di mana ulas asih kita? Baik, kalau gitu lihat semuanya di layar monitor ini. Apa sesungguhnya karma itu? Karma adalah suatu bentuk tanggung jawab atas kehidupan seseorang yang harus kalian selesaikan. Harus diselesaikan. Kalau nggak selesai, kita akan terjebak oleh hidup mati secara berulang terus menerus. Ulangi, apa karma? Suatu bentuk tanggung jawab. Kata kuncinya gak usah dibahas semua, dihafalkan repot nanti jadi pusing. Tanggung jawab aja. Jadi tanggung jawab itu berarti apa? Semua kehidupanku hari ini yang sedang aku jalani adalah tanggung jawabku. Aku yang harus menjamunya, aku yang harus menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Itu adalah buah dari karmaku sendiri. Udah siap belum? Siap belum? Yes. Kalau seperti itu sudut pandang kita, tidak ada yang akan kita tolak dalam hidup. Begitu sudah tidak menolak lagi, penerimaan kita terhadap kehidupan menjadi luas dan lebar. Saksikan saya, surga mulai mengalir dalam diri kita. Karena semua neraka yang kita ciptakan dalam kehidupan ini berasal dari penolakan. Begitu kita menerima semuanya, itulah yang disebut dengan pasrah total kepada kehidupan. Itu yang disebut dengan muslim. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sudah bisa menerima semua hal apa adanya. Itulah syarat mati. Makanya saya sering berulang kali mengatakan bahwa kesadaran terakhir seseorang mati akan menjadi kesadaran awal saat dia terlahir kembali. Hati-hati itu. Mati dalam penuh kebencian, nanti kamu juga lahir menjadi orang yang penuh kebencian. Kan jangan heran lihat anak-anak kecil. Ya, lahir ke dunia dari kecil aja sudah penuh dengan kebencian. Ada tuh anak. Dari kecil aja sudah membenci. Betul nggak? Banyak penolakan. Begitu ada yang tidak dia suka dia marah. Dia itu kan sudah dibawa itu, sudah dibawa ya.
Bahkan menurut riset neuroscience tidak bisa dibantah lagi bahwa sel tubuh kita menyimpan DNA. Dalam satu DNA tubuh kita terdapat 3 miliar data yang harus kita selesaikan. Dalam satu DNA saja. Kita punya 100 triliun sel, berarti kita punya 100 triliun DNA. Satu DNA 3 miliar. Sekarang 3 miliar kalikan 100 triliun. Berapa banyak data yang harus kita selesaikan dalam kehidupan ini? Nah loh. Tetapi kan tadi sebab yang kita timbulkan tidak selamanya buruk toh. Ada sebab baik juga. Maka ada akibat baik. Ada sebab buruk, ada akibat buruk. Karena karma itu tidak sekedar baik, tidak sekedar buruk, tapi dua-duanya. Ada baik dan buruk. Tugas kita adalah tanggung jawab terhadap semuanya. Begitu ada orang baik datang kepada kita, tentu saja kita senang. Begitu ada orang buruk datang kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Kita ambil saja pengalamannya, kita ambil saja pembelajarannya. Kan keren. Keren apa tidak? Iya. Nah inilah pentingnya belajar kesadaran supaya keren.